Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pertidaksamaan kuadrat. Ibu sudah kasih langkah-langkah dari penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Pertama, jadikan dulu ruas kanannya sama dengan 0. Lalu yang kedua, jadikan koefisien variabel yang berpangkat 2 atau variabel kuadrat itu koefisiennya jadikan dulu positif. Selanjutnya, faktorkan ruas kiri. Setelah itu, baru buat daerah penyelesaian. Setelah mengingat lagi langkah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, sekarang perhatikan contoh soal ini. Kemarin kita sudah bahas beberapa contoh soal, ini ada contoh soal lagi dengan bentuk yang sedikit berbeda. 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 lebih dari 0. Langkah pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Sudah. Langkah kedua, buat koefisien variabel yang berpangkat kuadrat atau berpangkat 2 itu positif. Sudah. Langkah ketiga adalah kita harus memfaktorkan ruas kiri. Berarti sekarang kita faktorkan ruas kiri. Karena sedikit rumit untuk kita faktorkan, maka kita gunakan rumus ABC. Adapun rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, min 2 berarti 2. Plus minus akar B kuadrat, min 2 dikuadratkan berarti 4. Dikurang 4 dikali A-nya 3. C-nya 1. Per 2 kali 3 itu 6. Berarti 2 plus minus akar 4 dikurang 12, 8, negatif 8 per 6. Perhatikan di sini. Ada bilangan negatif di bawah tanda akar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bilangan negatif di bawah tanda akar itu tidak diperbolehkan. Lalu apa artinya? Sebelum kita membahas apa artinya, sebenarnya kita perlu tahu dulu. B kuadrat dikurang 4AC ini apa sih? B kuadrat dikurang 4AC ini adalah diskriminan. Apakah diskriminan itu? Diskriminan itu yang akan memperlihatkan apakah nantinya grafik kalian itu akan memotong sumbu X atau tidak, tanpa perlu menggambar. Jadi kita hanya lihat saja dari diskriminan ini, kalian bisa mengira bahwa oh, grafik ini memotong sumbu X. Oh, ternyata dia tidak memotong sumbu X. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat dari nilai diskriminan, dari B kuadrat min 4AC ini. Nanti, apakah diskriminannya itu lebih dari 0, atau sama dengan 0, atau kurang dari 0. Jadi nanti akan ada 3 kondisi. Untuk kondisi yang pertama, kalau lebih dari 0. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kalian, tadi kan langkah-langkah penyelesaiannya itu faktorkan ruas kiri. Kalian misal memfaktorkannya itu dapat seperti ini. Biar tidak bingung, kita ganti saja angkanya. Gini. Jadi kalian dapat X1-nya sama dengan 3, X2-nya kalian dapat negatif 5. Ada 2 nilai X di sini. Nah, ini yang disebut dengan memotong sumbu X. Nih, kalau diskriminannya lebih dari 0, grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Nih, di titik ini dan di titik ini. Atau seperti ini. Dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Satu di sini, satu lagi di sini. Bisa ya? Itu kalau diskriminannya lebih dari 0. Sekarang, kalau diskriminannya sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia akan menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X itu maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ini sumbu X. Nah, dia hanya memotong di satu titik saja. Kalau tadi 2 titik, kalau memotong di 2 titik, kalau menyinggung itu hanya di satu titik saja. Kenanya di sumbu X nih, di sini saja, di sini saja. Oke. Lalu, apa yang terjadi kalau diskriminannya kurang dari 0?
Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong sumbu X. Seperti ini. Dia berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Oke? Jadi, kalau diskriminannya lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Menyinggung, kalau D-nya sama dengan 0, menyinggung sumbu X di 1 titik. Kalau D kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Kembali lagi ke penyelesaian soal ini. Kita cari diskriminannya lagi, coba ya. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat berarti min 2 dikuadratkan 4 dikurang 4 dikali 3 dikali 1. Berarti 4 dikurang 12 sama dengan negatif 8. Diskriminannya kurang dari 0. Artinya dia tidak memotong sumbu X. Artinya dia akan selalu berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Lalu bagaimana cara kita menentukan dia ada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Seperti ini. Diskriminannya didapatkan negatif 8, yang artinya kurang dari 0. Artinya fungsi kuadrat ini tidak akan memotong sumbu X. Dia akan berada di atas sumbu X atau ada di bawah sumbu X. Bagaimana cara kita mengetahui dia berada di atas? Dia berada di atas atau dia berada di bawah? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita perhatikan A. Ini kan A, ini B, ini C. Koefisien dari X kuadrat itu disebut A. Kalau A-nya itu lebih dari 0, maka dia berada di atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka berada di bawah. Artinya apa? Kalau A-nya ini lebih dari 0, maka untuk setiap X anggota bilangan real, Y akan selalu lebih dari 0 atau Y pasti positif. Lebih dari 0 ini artinya negatif kan? Nah, kalau A-nya ini kurang dari 0 atau negatif, maka kebalikannya. Untuk setiap X anggota bilangan real, maka Y akan selalu kurang dari 0 atau negatif. Akan selalu positif ini yang disebut definite positif, dan akan selalu negatif disebut definite negatif. Definitely positif, artinya harus positif atau pasti positif. Definitely negatif, pasti negatif. Oke? Paham ya? Jadi karena soalnya fungsi kuadrat ini lebih dari 0, himpunan penyelesaiannya apa? Kapan dia lebih dari 0? Ini kan nilai dari Y. Kapan Y-nya lebih dari 0? Kalau X-nya itu semua anggota bilangan real. Jadi untuk setiap X anggota bilangan real pasti Y lebih dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya ini adalah X, di mana X itu sedemikian hingga anggota bilangan real. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Sampai sini paham ya? Jadi, yang perlu kalian ingat, kalau misalnya kalian ketemu soal pertidaksamaan kuadrat, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah cek A-nya atau koefisien dari X kuadrat, positif atau negatif. Setelah itu kalian tentukan diskriminannya, B kuadrat min 4AC. Lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka kalian pakai
penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang pertama kali Ibu ajarkan, yang pakai tahap-tahap itu loh. Yang pertama kalian jadikan ruas kanannya 0, lalu jadikan koefisien X kuadratnya positif, lalu faktorkan, kalian dapat X-nya berapa, kalian buat daerah penyelesaian, pakai yang itu. Kalau diskriminannya lebih dari 0 atau sama dengan 0. Tapi kalau diskriminannya kurang dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah X anggota semua bilangan real. X anggota semua bilangan real. Karena untuk setiap X anggota bilangan real, Y-nya itu pasti positif atau pasti negatif, tinggal tergantung A, hal yang pertama kali kalian tentukan tadi. Oke?